Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di hari ini sangat viral Bapak Camat Gembong. Ini Bapak siapa namanya? Cipto Mangunoneng. Iya, Cipto Mangunoneng. Ini kebetulan saya di kediamannya di Telogowungu. Nah, saya ingin tahu mengenai video yang kemarin beredar, Pak ya. Sampai hari ini itu benar-benar viral, Pak ya. Bisa dijelaskan monggo, Pak? Ya, jadi gini, pada hari Senin kemarin kita bersama dengan Polsek, Polanir, kemudian Puskesmas, kantor Kecamatan Gembong, dan kantor Kesbangpol Kabupaten Pati mengadakan operasi justisi dalam rangka penegakan Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2020, di mana kami mengingatkan dalam operasi itu bagi yang tidak memakai masker, kita beri arahan supaya kalau bepergian hendaknya hati-hati, dalam hal ini harus memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan. Kebetulan dalam operasi itu kita laksanakan mulai jam 8 sampai jam 10. Jadi jam 8 itu kita apel bersama di kecamatan, baru meluncur ke lokasi. Kebetulan lokasinya di depan KUD Gembong saat itu. Dan kebetulan yang ada dalam video yang viral itu kami ada truk yang banyak sekali penumpangnya. Ternyata truk itu habis dari ladang jabel telo istilahnya, panen ketela itu, sehingga penumpangnya di atas ketela itu banyak dan tidak ada yang pakai masker. Kemudian dihentikan, kita beri arahan karena lalu lintas rame, mungkin omongan saya agak keras gitu loh ya, dikira marah, padahal tidak. Menghabis itu juga kita beri pengertian hendaknya pada saat keluar rumah bepergian itu hendaknya memakai masker. Silahkanlah kalau di ladang pada saat bekerja di sawah jabel telo itu tidak pakai, karena bekerja itu kalau pakai dengan menguras tenaga itu juga berat ya nafasnya. Tapi pada saat pulang atau berangkat itu hendaknya tetap memakai masker. Kita arahkan begitu. Dan saya tanya kemarin itu memang rata-rata punya, Pak. Sudah punya, karena ketidaktahuannya dia tidak pakai gitu. Memang kita hanya memberikan edukasi pelajaran di mana karena angka COVID-19 ini kan masih cukup tinggi, sehingga kita beri edukasi, maskerku melindungimu, maskermu melindungi saya, masker kita melindungi kita semua. Itu Nah, terkait komentar-komentar pedas lah, Pak ya. Saya melihatnya seperti itu, sampai lebih dari 1.000 komentar yang ada di medsos untuk hari ini. Saya begini, Pak, mungkin secara logika ya, di video itu tertera bahwasanya Bapak ketika ngasih tahu ke mereka itu, Pak ya, Bapak sendiri itu maskernya jaringan lepas, bukan lepas ya, ditaruh di dagu, ya, betul. Dan kalau nggak salah itu juga tangan Bapak gini. Itu jadi salah satu bahan omongan orang banyak untuk saat ini, Pak. Itu bisa dijelaskan, Pak? Pada saat itu memang saya omong seset gitu ya, akhirnya masker itu tak turunkan gitu loh. Kemudian saya duding di jalan, karena ada yang mau nyebrang jalan gitu, itu loh, tolong saya gitu, dan saya itu jadi nggak ada itikadnya marah atau apa, tidak ada niat saya. Itu hanya memberi edukasi supaya mereka paham dalam rangka menekan COVID-19. Setelah kita beri edukasi, juga kami persilahkan untuk pulang, tolonglah jangan diulangi lagi gitu. Jadi tidak ada hukuman apapun, tidak ada gitu, Pak ya. Dan gini, Pak ya, saya sudah survei di beberapa tempat lah di seluruh kota Pati, Pak ya. Masyarakat itu sudah tidak peduli lagi dengan COVID-19. Itu iya. Saya sudah benar-benar survei, dan sampai saya juga
ke Waduk Gembong juga kemarin. Katanya kan beberapa hari yang lalu juga Kita ditutup. tutup, betul. Dan pada kenyataannya setiap sore masih ramai gitu kan. Dan saya tanya satu persatu, ya bukan semuanya, tapi misalkan pedagang, terus juga pengunjung, apa jawaban kamu atau komentar kamu mengenai penutupan tempat wisata ini? Ya 80% bilangnya ini sangat menekan orang-orang kecil, kita makan dengan berjualan seperti ini kok dilarang gitu kan. Bukannya dilarang, tapi otomatis Pak, di tempat seperti itu ditutup, mereka nggak bisa jualan Pak gitu. Termasuk masyarakat situ kemarin saya tanya, ininya nggak setuju kalau ditutup. Terus kalau dari Panjenengan Ki Amba menanggapi komentar tersebut bagaimana? Jadi itu gini Pak, Ya. sebelum kita tutup, Ya. pada saat itu ada kontes truk dan mobil PP. Ya. Hari Sabtu seingat saya itu, Sabtu banyak orang bergerombol Ya. dan tidak pakai masker pada saat ada kontes itu. Kemudian akhirnya menjadi viral. Bahkan lapor ke Pak Gub juga itu, ke Pak Gubernur. Terus akhirnya kita rapat ya, dengan Muspika, Puskesmas, pemerintah desa, dan ada sebagian Pak RT ya. Mereka justru seneng, malah tutup mawon Pak, rame. Kalau berangkatnya hanya satu-satu, tapi pulang ini kan sareng-sareng. Iki rata-rata. Kemudian hari berikutnya itu ya kita tutup ya. Ternyata kami cek, ternyata banyak penduduk dari luar Pati, baik orang Gembong, malah hampir nggak ada 1% itu yang katanya lihat matahari terbenam. Dan ada beberapa mobil yang jualan makanan, minuman itu ya. Itu ternyata juga bukan orang Gembong. Tapi dari kecamatan Gembong Pak. Kemarin Ada yang jual pentol Ya, itu, jual pentol, tapi ada 3 atau 4 mobil itu ternyata bukan. Yang jual pentol pakai sepeda motor itu. ya Ada. nanti saya perlihatkan videonya. Betul ada. Ya. Ada kita juga. Dan akhirnya kita tutup saat itu ya. Karena ya bolehlah, tapi ya tolong protokol kesehatannya tetap harus dilalui gitu loh. Dalam artian ya pakai masker, jangan bergerombol, atur jaraknya kan gitu. Berarti untuk saat ini kan Ini masih banyak orang yang di sana Pak ya, masih pada datang. Berarti nggak dilarang dong Pak untuk saat ini. Enggak, ini masih kita tutup sebetulnya. Tapi kita enggak, karena pintu masuk untuk Waduk Seloromo lebih dari 10 Pak. Apalagi termasuk jalan-jalan yang sempit yang sepeda motor bisa masuk itu. Itu kemarin memang yang kita tutup itu ada 6 titik. Itu pun kemarin kita survei ada 2 titik yang dibuka. Nggak tahu yang buka siapa, karena nggak mungkin kita menunggui di situ 20 tiap hari 24 jam karena keterbatasan daripada personel kami. Oke. Ya mungkin ada yang pengen disampaikan kepada masyarakat luas yang sekarang lagi nonton video Bapak gitu. Atau mungkin Bapak pengen meneruskan ini ke jalur lain gitu, semoga. Nah, ini yang penting tujuan kami, tujuan saya pada saat melaksanakan operasi justisi itu adalah menyadarkan masyarakat untuk mentaati daripada protokol kesehatan. Ya. Protokol kesehatan utamanya pakai masker lah kalau bepergian. Ya. Dan kemarin itu yang memviralkan siapa saya pun tidak tahu karena tidak menghubungi kami dulu, sampai sekarang pun baru pertama ini Panjenengan yang masih ini yang saya juga ketemu saya. Tadi siang saya baru lihat ternyata ramai banget ini gitu kan. Makanya kita tertarik. Jadi saya pun ya tidak akan menindaklanjuti, memperkarakan atau apapun, enggak ya. Memang itu suatu bentuk edukasi lah namanya. Masyarakat itu kan menilai. Yang jelas kami tidak ada etikat untuk memarahi warga saya, karena kebetulan yang lewat itu juga warga Kecamatan Gembong, warga saya. Justru kalau saya cinta dengan warga saya, dia salah, saya ingatkan. Kalau saya biarkan berarti saya tidak cinta dengan warga saya. Nah, nanti kalau tanggapan mereka beda Pak. Menurut tadi yang komentar ya, kan dia tidak tahu persis. Dia itu tidak tahu persis kejadiannya kayak apa. Habis setelah kami beri arahan begitu, maka terima kasih.
Matur nuwun Pak, terima kasih Pak. Matur nuwun Pak atas arahannya. Wis tulunglah, nggih Pak, nggih. Nek bepergian nanti pakai pada saat bekerja silakan. Karena Anda bekerja berat ya. Itu juga membutuhkan tenaga ya. Ini pun kamu tidak usah denda mestinya. Saya juga gitu. Kalau enggak pakai masker itu kena denda 100 Bapak Ibu. Tapi saya apa ya tega. Anda bekerja itu gajinya berapa coba? Saya ketemu pada malah tombol lah di situ. Sampai kita juga tega kan enggak tega juga kan? Saya ketemu Pak kula mbudamel ngeten lah nggih. Lah nek didenda niku 100 mulane jenengan niku nek tindakan pakai masker kula ngoten Pak Ji. Ngoten lho. Izin matur suwun Pak untuk Nggih, wekdalipun. sami-sami. Mungkin nanti masyarakat juga tahu bahwasanya klarifikasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang emang menghujat. Nggih. Ya, oke, dan terima kasih. Jangan lupa tonton di Patinus dan juga Noto Projo News, like, share, dan komen. Assalamualaikum. Salam.